Halo, hari ini kita akan bahas buku tebal ini ya. Ini buku tebal banget. Ini namanya buku Small Project, ini udah gak kelihatan ya fontnya. Ini Small Project pokoknya ini fontnya. Jadi ini buku pengarangnya adalah Kevin Mark Lowe. Jadi dia adalah seorang arsitek dari Malaysia yang kalau nggak salah dia belajar di luar negeri, di Amerika, ternyata di Amerika, bachelor sama masternya di Amerika. Dia itu banyaknya sebagai pengajar, arsitek, juga product designer dia. Jadi di buku ini kita bakal ngelihat kayak ini apa ya, kayak biografinya dia lah kesannya. Dan proyek-proyek terbaik dia masukin ke sini. Buku ini diterbitin sama namanya Adaptus. Jadi penerbit Adaptus ini gue nggak tahu penerbit dari mana jujurnya. Tapi buku yang dihasilkan sama dia bagus banget sih menurut gue, ini Small Project. Terus jumlah halaman itu ada 393 halaman, hampir 400 halaman. Dan buku ini dari tahun 2010. Jadi ini buku dari sekitar 10 tahun yang lalu. Dan gue nggak tahu diterbitin ulang atau enggak, tapi buku ini cukup susah dicari. Jadi kayak quite rare bukunya. Dan bukunya isinya bagus banget menurut gue. Buku ini dibagi sama si Kevin Mark Lowe itu ke dalam beberapa bagian. 3 besar lah, ada 3 bagian. Ada dia writing, nulis, di mana bukan esai, tentang pemikiran dia seperti apa, dia arsitektur. Terus kedua itu ada project-project dia yang diaplikasiin dari idenya dia. Terus ada juga tentang project tapi barang ya. Dia ngedesain barang. Terus yang terakhir itu ada epilog. Di epilognya itu dia lucunya itu dia nyeritain tentang gimana dia di sekolah arsitektur, gimana cara dia menjadi akhirnya menjadi seorang arsitek yang solo ya. Jadi dia kerja dulu kan di mana gitu. Nah, dia nyeritain tentang itu. Selain di bagian belakang ada ya bibliografi gitu. Di belakang ini banyak banget gambar-gambar, detail-detail yang dihasilkan dari dia sekolah dan dia kerja gitu. Kita bisa lihat di sini. Terus di buku ini, kalau kalian lihat nih bukunya itu bahannya depannya itu kayak kain. Cuman 1 lapis ya, nggak 2 lapis. Jadi harus kalian lindungi lah ya dengan cara ya di cover seperti ini. Di cover. Terus ini yang nyembul-nyembul ini bukan bagian dari buku, tentu saja ini adalah pembatas yang saya taruh di sini untuk mempercepat mengambil proyek-proyek yang lucu. Terus di sini banyak banget tulisannya, tolong. Jadi ini tulisannya luar biasa banyak, fotonya juga luar biasa banyak. Jadi kurang lebih seimbang lah untuk menyeimbangkan si tulisan yang banyak yang ada di sini. Dan di sini banyak sekali detail dari proyek-proyeknya. Jadi detail kayak ada detail pintu, detail sambungan gitu. Banyak banget di sini. Karena dia adalah produk desain juga kan. Di sini juga ada coret-coretan dia, di sini ada gambar kerja, ada denahnya gitu. Dan proyek yang ditampilin di sini benernya nggak banyak. Cuma ada kayak 10 project lah, kecil, sedikit banget sih. Yang dia sebut di Small Project ini, itu adalah project dia banyaknya itu malah di dunia desain produk, Small Project-nya gitu. Terus di sini ada Early Project, dia ada 3, Safari Roof, Van Block, sama Louvre House. Terus 1 project yang sangat spesial buat dia, gue nggak tahu ini mungkin rumahnya dia, feeling gue ini rumahnya dia. Namanya Lightwell House. Jadi dia ada rumah kecil gitu. Banyak matahari yang bisa masuk. Terus dia bagi 2. Di sini ada Lightwell House sama Loft Office. Jadi dia bikin kantor di atasnya. Terus ada Garden Shell Building. Jadi ada 3 Garden Shell Building. British India Corporate Warehouse, Garden Shell House, sama Garden Wall Office. Jadi ada 3 di sini. Dia menceritakan tentang pandangan dia terhadap itu ya. Kalau gue lihat, gue denger dari wawancara dia itu kerja sendiri, solo, bener-bener nggak ada junior architect dia. Sendiri, dan 1 tahun itu mungkin dia ngerjain 8-10 proyek doang. Jadi nggak banyak ya, sedikit yang ngerjain. Dan dia itu paling seneng itu bukan kayak, ada gambar nih, gue revisi gitu. Ketik dulu seminggu, gitu. Enggak. Dia seneng di lapangan, jebret, sketsa di lapangan nih, revisinya, blablabla. Jadi masukin gitu. Dia senangnya cepat-cepat kali ya orangnya.
Yang gue bahas di sini mungkin salah satunya yang bisa lo lihat ini, selain tulisannya sangat banyak ini ya. Gue mau bahas ada namanya Love Office. Jadi dia itu nemplok di atas Lightwell House ini. Dan dia itu benernya dia bahas kayak ada sekitar 10 halaman ya untuk ngebahas kayak gini doang gitu. Cuman ruangannya cuma 3 benernya. Ada tangga untuk naik ke lantai di atas itu. Ada office-nya sama ada kamar mandi, cuma ada 3 gitu, dibahas 10 halaman di sini. Di sini cara penampilan materialnya itu bare, dia nampilin material yang jujur ya. Terus yang paling menarik itu adalah entrance masuknya itu kayak cage, kayak kandang. Terus pintunya itu aneh, pintunya itu di sini kan, pintu di sini ada tangga gini nih. Ya, gimana gue ngegambarinnya susah gini. Terus pintunya itu bakal ngebuka gini. Jadi kayak kalau kalian ngelihat itu kayak ini anjing gimana masuknya ke atas ya, gue bingung nih. Terus pas lu tarik si ada lever di sini dijelaskan secara dengan sangat detail dan ada gambar detailnya. Lu bisa kasih nih gambar ke tukangnya bisa bikin kasarnya gitu ya. Nah, terus si cara pembukaan yang aneh ini itu bisa kalian tiru ya. Walaupun gue nggak yakin di Indonesia ada yang bisa bikin sebagus ini. Cara bukanya itu bener-bener kayak wah bisa begini gitu. Dan di si Love Office ini nggak terlalu banyak sih yang dibahas, dia lain kayak office-nya seperti apa ya, standar Love Office, nih kamar mandi. Terus yang menarik di sini ada bathtub dari kayu. Anjir nih gimana bikinnya gue nggak tahu. Gimana cara dia nge-waterproofing-nya supaya nggak bocor ya, ada bathtub-nya seperti itu. Dan di project-project selanjutnya dia selalu menunjukkan ya, bare material lah. Dia sangat-sangat mungkin concern ke sana. Jadi bata itu diliatin bata, beton diliatin beton gitu. Banyak permainan cahaya di bangunan-bangunan dia. Jadi dia bikin shading kayak gitu dengan sangat menariknya. Dan detail-detailnya juga luar biasa sih. Ada meja-meja, dia bikin meja sendiri, dia bikin kabinet sendiri gitu. Dikasih lihat di sini semuanya. Seperti itu. Mungkin kalau kalian mau baca, tertarik, gue sih memang ketika gue ngeliat buku ini, gue jatuh cinta sama buku ini. Bukan suka lagi, gue jatuh cinta dengan gaya si Kevin Martlow ini untuk bercerita di buku ini. Makanya gue beli buku ini. Buku ini sekarang cukup rare, agak susah dapatnya. Mungkin kalau kalian berusaha bisa dapat. Dan buku ini gue nggak tahu diterbitin ulang lagi atau enggak. Dan kertasnya itu ya hati-hati aja lah, gampang kotor ya. Kalian bisa ngelihat Kevin Martlow di sini. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Belilah buku ini kalau ada dapet, karena ini susah dapetnya. Oke, sekian. Bye.